Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, perkenalkan nama saya Syifa Distiani dengan NIM 190105010066. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Antasari Banjarmasin. Di sini saya akan mereview sebuah film yang menceritakan tentang perjuangan Mehmed II atau Sultan Al-Fatih, sang penakluk Konstantinopel. Narasi tentang penaklukan Konstantinopel sendiri sudah diprediksi oleh salah satu hadis Nabi Muhammad SAW, yang di dalamnya disebutkan bahwa penaklukan Konstantinopel dilakukan oleh pemimpin terbaik dengan prajurit terbaiknya. Hal itulah yang menginspirasi perjuangan Mehmed II dalam perjuangannya memperluas wilayah kekuasaan Turki Ottoman. Mehmed II atau juga dikenal dengan Muhammad Al-Fatih lahir pada tanggal 30 Maret 1432 Masehi dan wafat pada tanggal 3 Mei 1481 Masehi. Dia berkuasa sebagai Sultan Turki Utsmani pada 1451 sampai wafatnya 1488. Dia adalah anak dari Sultan ke-6 Turki Utsmani, Murad II, yang dilahirkan di istana Sultan yang terletak di ibu kota Daulah Utsmaniyah, Adarna. Dikatakan bahwa ketika menunggu proses kelahirannya, Murad II menenangkan dirinya dengan membaca Al-Quran dan lahirlah anaknya saat bacaannya sampai pada surat Al-Fat, surat yang berisi janji-janji Allah akan kemenangan kaum muslim. Kan bahwa setelah ia melewati usia anak pertamanya, ayahnya Sultan Murad II menyiapkan beberapa guru khusus untuknya. Muhammad kecil begitu enggan belajar, ia tak mau mendengarkan perintah guru-gurunya. Lalu Sultan Murad berusaha mencari seorang ulama sekaligus guru yang memiliki karisma yang tinggi serta sikap yang tegas. Akhirnya Sultan Murad menghadirkan Syekh Ahmad bin Ismail Al-Qurani, seorang ulama Kurdi, untuk menjadi guru bagi anaknya. Dia adalah ulama yang mempunyai keutamaan sempurna. Selain itu, didapati pula ulama lain yang cukup berperan dalam membentuk kepribadian Muhammad Al-Fatih, yakni Syekh Al-Syamsuddin. Ia pun berhasil menghatamkan Al-Quran sebelum usianya 8 tahun. Kemudian Syekh Al-Qurani mengajarinya ilmu-ilmu keislaman yang menjadi pegangan mayoritas ulama pengajar pada waktu itu. Kepada Maulana Al-Qurani, Al-Fatih mempelajari berbagai kitab sejarah. Kecerdasannya semakin tampak dan keunggulannya semakin menonjol di antara semua pangeran. Sebuah peristiwa yaitu meninggalnya putra mahkota dari Sultan Murad II, Syah Jadah Alauddin. Ia lalu dimakamkan di Bursa. Akibatnya posisi putra mahkota pun diserahkan kepada adiknya, Pangeran Muhammad II, yang saat itu masih 11 tahun. Sultan Murad II kemudian melepaskan jabatan kesultanan dan menyerahkan kepada putranya, Muhammad II, yang digelari dengan Al-Fatih. Sultan kemudian berkonsentrasi untuk beribadah di Masjid Jaminya di kota Magnesia. Namun, jabatan itu dikembalikan kepada Sultan Murad II untuk kedua kalinya pada bulan Januari tahun 1445 Masehi. Setelah terjadinya pertempuran di kota Varna, Sultan Murad II akhirnya meninggal dunia pada bulan Februari 1452. Berita kematian ayahnya sampai kepadanya bersamaan dengan permintaan Khalil Pasha agar Mehmed segera ke Edirne untuk penobatannya sebagai sultan menggantikan ayahnya. Mehmed pun berjalan ke Edirne dalam 2 hari. Di Edirne, para aparatur negara, wazir, ulama, gubernur, komandan militer dan rakyat membentuk barisan untuk menyambut sultan baru. Mehmed II tiba dengan kudanya tepat pada 18 Februari 1451. Rasa haru, hening, dan tangisan berhambur menjadi satu. Usianya baru 19 tahun ketika itu, sedangkan dunia barat, baik Konstantinopel maupun Eropa, meremehkannya dan menganggapnya sebagai anak remaja manja, tak berpengalaman yang memiliki catatan kepemimpinan yang buruk. Namun, orang yang bertemu dengannya akan terkesan dengannya. Wajahnya tampan, dengan tinggi sedang dan berbadan kekar. Siapapun yang melihatnya akan terpaku pada kedua bola matanya yang tajam, seolah melihat ke masa depan, pada ujung dari segala sesuatu. Konstantinopel
kota yang didirikan Kaisar Romawi Konstantinus Agung pada 330 Masehi, merupakan salah satu kota termasyhur di dunia kala itu. Di dunia Kristen, kota ini menjadi yang terdepan dalam segi kebudayaan dan kesejahteraan, utamanya pada masa Wangsa Komnenos. 11 abad berikutnya, berbagai upaya penaklukan kota ini dilakukan oleh banyak pihak. Para pemimpin muslim dari generasi ke generasi, diawali Muawiyah bin Abi Sufyan, juga termasuk mereka yang berusaha menaklukkan Konstantinopel. Meskipun semua usaha itu gagal, meskipun begitu, sebelum tahun 1453, hanya satu kali kota ini berhasil diduduki, yakni pada masa Perang Salib keempat. Pasukan Salib menduduki Konstantinopel dan mendirikan Kekaisaran Latin Romawi Timur Katolik pada 1204. Pasukan Salib menghancurkan berbagai hal di kota yang sebelumnya menjadi pusat agama Ortodoks ini. Hagia Sophia menjadi tempat mabuk-mabukan, berbagai bangunan sekuler dan keagamaan, gereja dan biara tidak luput dari pengerusakan. Para biawati diperkosa di biara mereka, dan orang-orang yang sekarat terbaring sampai mati di jalan-jalan. Para bangsawan Romawi Timur Ortodoks kemudian mendirikan pemerintahan darurat di 3 tempat, yaitu Nisea, Trebizond, dan Epirus. Pada masa Kekaisaran Latin, Konstantinopel mengalami kemunduran dalam berbagai segi. Sepertiga penduduk menjadi tunawisma, para pejabat, bangsawan, dan pemuka agama tinggi diasingkan. Segala kerusuhan ini menjadikan populasi Konstantinopel berkurang drastis. Timah dan perunggu dan berbagai bangunan diambil dan dijual untuk membiayai pertahanan negara. Hagia Sophia yang pada awalnya merupakan basilika Kristen Ortodoks diubah menjadi basilika Katolik sampai akhir masa kekuasaan pihak Katolik di Konstantinopel. Saat Mehmed kembali naik tahta pada 1451, dia memusatkan perhatiannya untuk memperkuat angkasa laut Utsmani untuk persiapan penaklukan Konstantinopel. Di tepi Selat Bosporus, bagian Asia, telah berdiri benteng Anadolu Hisari yang dibangun oleh Sultan Bayezid I. Mehmed menindaklanjuti dengan membangun benteng Rumeli Hisari yang lebih kokoh di tepi Eropa Bosporus. Pembangunan ini menjadikan Utsmani memiliki kendali penuh atas Selat Bosporus. Setelah pembangunan benteng, Mehmed memerintahkan pemungutan pajak atas setiap kapal yang melewati selat. Pihak Venesia mengabaikan peraturan tersebut dan kapal mereka tenggelam dengan satu tembakan meriam. Semua pelaut yang selamat dihukum penggal, kecuali kapten kapal yang jasadnya dipajang sebagai peringatan bagi mereka yang melewati selat. Dalam pengepungan ini, pihak Romawi Timur meminta bantuan dari Barat, tetapi Paus memberikan persyaratan agar Gereja Ortodoks Timur bersedia bergabung di dalam kewenangan kepausan di Roma. Pihak Kekaisaran sendiri sebenarnya telah mengeluarkan maklumat penyatuan gereja, tetapi warga dan pemuka agama Ortodoks mengabaikannya karena kebencian mereka pada kewenangan Roma dan liturgus Latin dalam Katolik. Juga lantaran perbuatan umat Katolik pada masa pendudukan mereka atas Konstantinopel saat Perang Salib keempat. Beberapa pasukan Barat datang memberikan bantuan, tapi sebagian besar penguasa di Barat sibuk dengan urusan masing-masing dan mengabaikan nasib Konstantinopel. Konstantinopel dimulai seusai sholat Jumat pada 6 April 1453 dengan tembakan yang dilepaskan oleh meriam raksasa. Meriam ini diciptakan oleh Sultan Mehmed II dengan bantuan seorang insinyur bangsa Hungaria bernama Urban. Meriam yang mampu menembak peluru seberat antara 800 pon hingga 1.200 pon itu ternyata berhasil merobek benteng yang selama ini amat tebal terhadap berbagai serangan. Selain meriam, Mehmed II juga mengerahkan 140 buah kapal perang dan 320 buah perahu dengan angkatan tentara berjumlah 150.000 orang, termasuk 12.000 pasukan khusus Janissary yang terlatih. Ibu kota Bizantium ini tidak mudah, sebab setelah 2 pekan serangan dilancarkan, kota itu masih mampu bertahan. Salah satu faktor kegagalan itu karena keterbatasan serangan yang dilancarkan dari darat.
itulah pada 21 April hingga 22 April, Mehmed II mengerahkan kapal perangnya agar diseret melalui Bukit Galata menuju ke Tanduk Emas Golden Horn, sehingga serangan dilakukan dari laut agar lebih efektif. Dengan bantuan kayu bulat yang dihaluskan menggunakan lemak sapi, satu landasan diwujudkan guna memudahkan kapal itu diseret menaiki sebuah bukit. Strategi ini rupanya mampu memecahkan pertahanan musuh, namun penaklukan belum sepenuhnya berhasil dilakukan. Sultan Mehmed kemudian memutuskan untuk melakukan serangan utama dan memerintahkan pasukannya beristirahat dan berpuasa sebelum serangan dilakukan. Sang Sultan tidak hentinya memberikan semangat pada bala tentaranya. Pada 29 Mei 1453, serangan dimulai dari pengerahan tentara yang kurang mahir hingga tentara yang lebih terlatih. Pasukan pemanah dan tentara Janisari yang lebih tertatih juga dikerahkan. Serangan secara terencana ini akhirnya membuahkan hasil, jatuhnya Konstantinopel ke tangan kekhalifahan Turki Utsmani. Dengan penaklukan yang dilakukan itu, kota Konstantinopel diubah namanya menjadi Istanbul. Mendapatkan kemenangan itu, Sultan Mehmed II tidak serta-merta mengusir masyarakat di dalamnya. Namun, ia justru memberikan pengampunan pada masyarakat di kota itu dan mereka dilindungi. Entahkan pendirian bangunan muslim dan komersial seperti Masjid Rum Mehmed Pasha. Dari sini kota berkembang dengan cepat. Pada akhir masa kekuasaannya, Konstantinopel berubah menjadi ibu kota kekaisaran yang megah. Bukan Konstantinopel, panglima perang muda ini sebenarnya berambisi untuk menguasai seluruh Eropa, namun ada pilihan lain untuknya. Setelah jatuh sakit, dia wafat di medan perang. Berita kematian Mehmed menggembirakan Eropa. Lonceng gereja didentangkan dan perayaan dihelat. Di Venesia, berita itu disebarkan dengan pernyataan La Grande Aquila Morta, Sang Elang Agung telah mati.